Negeri Ambon yang dibawakan oleh calon guru penggerak Bapak F. Samyamuti SPDBR dan Bapak M. Fatina Mona SPEGR dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dimulai. Adapun agenda kegiatan sosialisasi pada hari ini terdiri dari pembukaan yang secara langsung, mendengarkan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala SMK Negeri 2 Ambon, diseminasi budaya positif SMK Negeri 2 Ambon, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Ketua Pembina SMK Negeri 2 Ambon, Bapak Lantara Hadir SPD MNPD, Kepala SMK Negeri 2 Ambon, Bapak Salahuddin SPD, dan peserta kegiatan sosialisasi diseminasi budaya positif SMK Negeri 2 Ambon. Kegiatan kita awali dengan mendengarkan lagu Indonesia. Hadirin disilakan berdiri. Kita lanjutkan dengan doa dan akan dibawakan oleh Ibu Risa Besi SP. Bapak Ibu, mengawali kegiatan ini kita berdoa. Doa yang saya bawakan menurut ajaran Kristen yang lain bahwa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan yang menjadikan hidup kami berharga. Kami hadir di lembaga pendidikan ini karena tujuan Tuhan yang hendak kami lakukan. Kami tidak akan menjadi kuat dan berharga, mampu melakukan segala sesuatu jika Engkau tidak berkenan memberkati kami. Karena itu segala sesuatu yang mesti kami lakukan saat ini, kami dasari hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan atas nama Tuhan, dari kemuliaan Tuhan, dan dari kebaikan yang hendak Engkau kerjakan dalam diri kami melalui lembaga pendidikan ini bagi anak-anak bangsa ini. Demi Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita ikuti sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi pada saat ini Bapak Kepala SMK Negeri 2 Ambon,
Bapak Sarjudi SPD. Ini siapa? Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri Ambon, Bapak Lantara Habib SPD MMPD. Yang kami hormati peserta calon guru penggerak Pak Samya Putih dan Pak Pati Lemonia. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa budaya positif merupakan budaya yang semestinya, seyogianya diterapkan bukan saja pada satuan-satuan pendidikan, tapi dimanapun kita berada, keluarga, masyarakat, karena air sanalah melahirkan energi-energi positif yang kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berada dalam situasi budaya yang positif, maka akan melahirkan suasana yang berbeda dalam hati, perasaan, dan jiwa kita. Kita senang, merasa nyaman, tentram kalau kemudian keberadaan kita diliputi oleh suasana dan aura yang positif. Olehnya itu, Bapak Ibu, budaya positif ini perlu kita tanamkan, kita budayakan, kita lestarikan dalam ruang lingkup kehidupan kita, terutama di satuan pendidikan yang kita cintai ini. Dari ruang-ruang itu melahirkan rasa empati, simpati, tenggang rasa, toleransi yang kita bangun dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Olehnya itu, dengan adanya sosialisasi penerapan budaya positif, ya, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh peserta calon guru penggerak Bapak Samya Putih SPD dan Bapak Pati Lemonia SPD, dan positif juga untuk kita semua. Hari ini mungkin dalam kesibukan tugas kita masing-masing ada hal-hal yang dalam interaksi keseharian kita, ada hal yang kita lewatkan, ya, ada hal yang kemudian menjadi budaya kita lalu kita abaikan. Nah, dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang baik dan membawa dampak yang positif terhadap institusi kita SMK Negeri 2 Ambon, sehingga tercipta budaya yang baik, budaya yang positif dalam suasana interaksi kita bersama guru, pegawai maupun dengan peserta didik. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan untuk Bapak berdua yang sementara melaksanakan pendidikan calon guru penggerak, mudah-mudahan bisa melaksanakan, menularkan budaya positif ini dan bisa meyakinkan kepada kita semua warga sekolah untuk bagaimana dapat menyebarkan dan memberi pemahaman dan penerapan budaya positif itu di lingkungan SMK Negeri 2 Ambon, yang pada akhirnya nanti juga dampaknya kepada kehidupan sosial kita di masyarakat. Kita hari ini di sini tidak terlepas dari kehidupan kita di luar sana. Ada di keluarga, di tengah keluarga, di tengah komunitas masyarakat, di mana kita berinteraksi, budaya positif perlu kita tebarkan sehingga menciptakan suasana-suasana yang baik, suasana yang positif, suasana memberikan nuansa yang harmonis dalam kehidupan kita sebagai warga negara.
Demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih oleh semua pihak dalam mendukung kegiatan ini. Dan atas izin Bapak Ibu semua, kegiatan sosialisasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak dilaksanakan hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya buka kegiatan ini dengan resmi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam. Pak, kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu MC yang sudah membawa acara pembukaan di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih. Saya mengajak kita semua untuk sejenak memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena di saat ini kita masih diberikan kekuatan, napas hidup untuk terus berkarya demi kemajuan pendidikan. Nah, oleh sebab itu ini kita akan masuk dalam kegiatan sosialisasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 2 Ambon. Smart Teacher. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Sekali lagi, Smart Teacher. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Ya, terima kasih. Sebelum materi disampaikan oleh Pak Samya Putih, Bapak dan Ibu, saya ada punya satu game. Dia seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti saya mengatakan, nanti saya menunjuk, terus saya bilang pernyataannya seperti ini. Pak Amos sering menghukum murid di kelas. Terus Pak Amos menjawab, saya kah? Ya kamu. Saya tidak. Siapa dan? Gitu. Terus dilemparkan ke semua. Kalau bisa semua orang bisa ikut terlibat dalam game itu. Bisakah Bapak Ibu? Bisa. Sekali lagi, Pak Amos sering menghukum murid di kelas karena melakukan kesalahan. Saya kah? Ya kamu. Pak Amos jawab lagi, saya tidak. Terus siapa? Atau siapa dan? Gitu. Jadi dia lemparkan ke teman yang lain. Oke, baik. Bisakah Bapak Ibu? Ya, saya mulai. Ibu Yarni sering terlambat masuk mengikuti pelajaran di kelas. Ya, kamu. Saya tidak melakukan hal itu. Terus siapa dan? Mungkin itu salah. Saya kan? Yes. Kayaknya saya tidak. Mungkin ibu pilih-pilih. Saya kan? Ya kamu. Saya tidak pernah melakukan. Siapa dan? Ibu Jen. Saya kan? Saya tidak melakukannya. Siapa kan? Mungkin Pak Ben. Oh, saya. Yes. Saya merasa tidak pernah itu. Lalu siapa? Mungkin Ibu Erna. Oh saya. Iya. Tidak, saya tidak pernah ngomong siswa. Terus siapa dong? Oh, Firly kayaknya. Ah, masa saya? Sementara saya tidak pernah melakukan hal itu, Ibu. Dan kira siapa ya? Ya mungkin Ibu Risa Besi? Saya kan? Iya, Ibu. Saya tidak pernah melakukannya. Lalu siapa, Ibu? Mungkin Ibu Gusti. Oh, saya. Oh, saya tidak melakukannya. Lalu siapa? Mungkin Ibu Foni. Saya kan? Ya, Ibu mungkin melakukannya. Saya tidak pernah melakukannya. Siapa dan? Lalu kira-kira siapa?
Mungkin Pak. Saya Iya, Bapak. perasaan tidak pernah kayak gitu. Kalau gitu siapa Pak? Ini dua orang. Saya kan? Bisa jadi Kayaknya tidak pernah deh saya melakukannya. terus siapa? Oh, Ibu Tayang mungkin. Saya kan? Saya merasa tidak pernah melakukannya. Pak Mus. Sebenarnya siapa kira-kira? Mungkin Pak Amos. Saya Pak. Iya. Ya, tutup sudah di Ibu. Siapa? Tutup di Ibu Erna. Ibu Erna, Ibu Ratna. Saya tidak pernah melakukannya. Mungkin Ibu Dira. Mungkin Pak. Saya tidak pernah melakukannya. Mungkin Ibu Muli. Apakah saya? Ya, saya tidak pernah melakukan itu. Lalu siapa yang melakukannya? Mungkin Pak Habir. Ya. Lalu siapa Pak? Saya Pak. Saya pernah melakukannya Pak. Mungkin Pak Pema Keri Pak. Ya, terima kasih tepuk tangan dulu, Bapak dan Ibu. Itu ya permainan yang sederhana, tapi mudah-mudahan yang menjadi pengakuan itu tidak benar. Seperti itu. Jangan sebaliknya. Jadi mungkin itu menjadi refleksi sebelum kita masuk di materi ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Lanjutan dari proses ini materi akan disampaikan oleh Bapak. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Smart teacher, saya bisa, saya bisa. Baik, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Kita hari ini akan ada dalam kegiatan sosialisasi untuk menyebarkan atau penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif khususnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan. Bapak Ibu mendengar kata budaya positif ini, apakah sebelumnya pernah Bapak Ibu dengar kata budaya positif? Dengar dulu Pak. Pernah Pak ya? Menurut Bapak Ibu apa pemahaman sepintas Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahu. Dipersilakan Pak Sumeru. Terima kasih Pak Samarupi. Menurut pemahaman saya, budaya positif ini adalah hal-hal baik yang ada pada diri seseorang yang perlu diterapkan di mana saja, entah itu di keluarga, entah itu di lingkungan masyarakat, dan terlebih bagi guru bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Mungkin itu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Baik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sumeru di siang hari ini. Saya langsung memperjelas saja. Kalau budaya positif ini, budaya itu berarti suatu kebiasaan yang tumbuh dan sering kita lakukan berulang-ulang, yang ada yang lahir dalam masyarakat, terus berkembang, kita pelihara bersama sehingga menjadi suatu budaya. Nah, berbicara menyangkut kata budaya positif ini adalah suatu kebiasaan yang bersifat universal, yang tidak terikat oleh apapun, tidak terbatas, sifatnya umum universal yang kita bawa, kita praktekkan langsung atau kita terapkan, kita adopsi, kita masukkan ke dalam lingkungan pendidikan kita sebagai suatu kebiasaan-kebiasaan baik di dalam lingkungan pendidikan. Seperti itu kalau kita berbicara menyangkut konsep dari budaya positif ini.
Konsep inti pencapaian budaya positif ini, Bapak Ibu, ini ada beberapa, mulai dari perubahan paradigma belajar atau mindset pola pikir guru itu harus kita perbaharui, ya. Salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah memberikan kesempatan, keleluasan kepada murid untuk bagaimana mereka sendiri menemukan jati diri mereka, kebiasaan mereka, dan bisa mengeksplor itu, Bapak Ibu. Itu yang menjadi kunci keberhasilan dari pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu yang tadi saya jelaskan dengan bahasa kompleksnya seperti itu, sehingga peserta didik atau murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari penerapan budaya positif ini, Bapak Ibu, ini adalah untuk mendukung penguatan terhadap profil pelajar Pancasila dan pencapaian visi dan misi sekolah yang berujung pada tercapainya pendidikan nasional kita di Indonesia. Nah, nilai-nilai kebajikan mulai dari profil pelajar Pancasila, kemudian Premier Yes program atau PYP, kita itu. Bapak Ibu bisa, saya tidak perlu dijelaskan lagi karena ini sudah materi yang berulang-ulang kali kita saksikan. Dilanjut, Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ini yang paling umum, kebutuhan itu bisa tercapai apabila kita punya usaha atau niat untuk mewujudkan ketercapaian kebutuhan itu. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki dan semua usaha terbaik yang dapat kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi itu merupakan kebutuhan kunci dasar manusia. Ada 5. Nah, kebutuhan, kalau kita berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, kita ganti saja kata manusianya dengan murid, ya, karena kita lihat dari perspektif pendidikan seperti itu. Maka murid itu butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Murid juga butuh penguasaan, kebebasan, dan kesenangan seperti itu. Jadi kita harus mengenali kebutuhan dasar murid kita. Next, Pak. Nah, lanjut, Pak. 5 posisi kontrol guru ini, Pak. Tadi biasanya kita sebagai guru itu kita selalu menempatkan diri kita pada posisi-posisi seperti ini, Bapak Ibu. Kita ada seringkali sebagai penghukum. Kita juga seringkali sebagai pembuat murid itu mereka merasa bersalah. Kemudian juga kita seringkali guru ini bisa menjadi teman bagi murid, bisa jadi pemantau, dan juga menjadi seorang manajer. Baik Bapak Ibu, ada satu contoh kasus yang akan saya sampaikan berkaitan dengan posisi kontrol guru ini. Kasusnya begini Bapak Ibu. Yapi ini seorang murid. Ketika ke sekolah, dia terlambat. Pak Yono sebagai guru pelaksana tugas harian pada saat itu, atau guru pikir pada saat itu, berada tepat di depan pagar. Pada saat Yapi sampai dan sudah melewati jam masuk atau sudah terlambat, dia ditanyakan oleh Pak Yono, "Yapi, mengapa kamu terlambat?" Pak Yono menjawab, Yapi menjawab, "Pak, saya bangun terlambat, Pak." Pak Yono kemudian mengoceh-ngoceh ke Yapi. "Yapi, kamu ini masih pelajar, kenapa pokoknya ngoceh-ngoceh?" Kemudian pas Pak Yono tengok ke bawah, si Yapi ini pakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Sepatunya putih, biasanya disarankan untuk pakai sepatu hitam. Ditanya lagi, "Kenapa sepatu kamu putih?" "Pak, saya buru-buru, Pak. Saya pakai kanal yang putih, Pak." Pak Yono sudah marah, tidak kuat menahan emosinya. Terus Pak Yono suruh Yapi itu melepaskan sepatunya.
Nah, Bapak Ibu, Pak Yono bilang kamu lepaskan sepatunya. Nah, hari ini kamu di sekolah tanpa sepatu. Artinya kaki telanjang, Bapak Ibu. Itu sebagai hukuman ke Yapi yang diberikan oleh Pak Yono. Baik, dari kasus ini Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru ini kira-kira posisi guru itu ada di mana Bapak Ibu? Ya, Pak Guru. Ya Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari 5 posisi kontrol guru yang ada yang telah dipaparkan, kalau saya mau lihat, menurut saya ya Pak, menurut saya itu ada di yang pertama hukum. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat bahwa hukum adalah merupakan undang-undang atau biasa dan selalu berjalan melalui lembaga sosial ataupun pemerintah, dan sebagai pengatur atau perilaku masyarakat. Dan kalau hukum ini, kalau kita tidak mengikuti aturan, berarti pasti akan dihukum, dan itu sudah melanggar aturan. Bahkan sanksinya yang nanti akan diterapkan seperti apa itu tergantung daripada orang yang melakukan atau yang menghukum. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Tuleru ya Bapak Ibu ya. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Tuleru. Ya Pak, terima kasih. Jadi di sini dijawab oleh Pak Tuleru ya. Jadi dari kasus yang tadi disampaikan, memang benar bahwa itu ada di dalam posisi hukum berdasarkan kasus tadi. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu seperti ini. Pertanyaannya begini, apakah hukuman itu layak diberikan kepada murid yang melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah? Nah, kita bicara sekolah saja, langsung ke konkret ke lingkungan pendidikan. Oh, silakan Ibu Dela. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, siswa mendapat hukum itu merupakan hal yang memberikan siswa efek jerah. Dan negara Indonesia saja ada hukum yang mengatur. Nah, kalau siswa terlambat harus dihukum supaya mendapatkan efek jerah. Di lain kesempatan dia tidak terlambat lagi. Seperti itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu Dela. Kita beri semangat dulu untuk kita sekalian. Terima kasih. Ada tanggapan? Oh, silakan Pak. Silakan Pak Talahaturuson. Terima kasih Pak Materi, Pak Samyakudi. Menurut saya, untuk sampai ke tahap menghukum ini, itu harus ada prosesnya. Jadi mungkin kalau saya pribadi harusnya sudah ada teguran dulu. Kalau memang tegurannya tidak diindahkan dalam beberapa kali, mungkin baru ada penindakan. Itu kalau saya pribadi. Tapi mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Iya, baik sekali ya Pak Talahaturuson. Bapak Ibu kita semangati dulu. Ya, beri semangat untuk Pak Talahaturuson. Disampaikan oleh teman-teman kita dari Ibu Dela, negara kita ini negara hukum. Artinya hukuman itu kadang perlu untuk efek jerah seperti itu. Kemudian yang ditambahkan oleh Pak Talahaturuson, sampai kalau dihukum berarti sudah ada prosedurnya, SOP-nya itu jelas, aturannya jelas. Di situ langsung ditulis, disepakati bersama, dan ada kesepakatan bersama seperti itu. Nah, semuanya benar, tidak ada yang salah Bapak Ibu. Hanya saja Bapak Ibu ya, tadi kan ditanyakan sesuai kasusnya. Jadi kalau kasusnya ya memang seperti itu jawab kita. Hanya saja saya mau sampaikan begini. Dari perspektif pendidikan, kita punya pola pikir yang agak berbeda. Seperti itu. Kalau perspektif hukum ya, kalau bersalah ya harus dihukum. Kalau perspektif pendidikan, anak itu kita harus bagaimana membina mereka sehingga terjadi kesadaran yang sifatnya intrinsik dari dalam diri. Sehingga mereka tidak karena aturan, bukan karena eksternalnya mereka itu takut melanggar hukum, melanggar peraturan,
tapi lahir dari dalam diri sendiri. Kesadaran itu lahir dari dalam bahwa dia tidak akan berbuat sesuatu yang melanggar aturan-aturan yang kita buat. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang kita harapkan. Dan tugas guru yang paling utama Bapak Ibu, kita harus bisa menimbulkan kesadaran intrinsik dari dalam diri murid itu untuk bagaimana tidak melanggar suatu aturan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi aturan itu bukan untuk menakutkan mereka, tapi memang kesadaran itu lahir dari dalam. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, ya, yang sering kita ada di posisi ini nih. Kadang kita sebagai pembuat mereka merasa bersalah. Ya, contoh, bagaimana jangan sampai kamu melakukan ini nanti kamu tidak lulus nah. Ya, akhirnya dia merasa bersalah. Oh iya Pak, saya ke depan akan memperbaikinya. Jadi teman mereka, ya, kita bisa ada di posisi sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu hal. Posisi guru yang paling penting di sini ya, posisi kontrol kita adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Bagaimana kita bisa menanyakan apa masalahnya sehingga anak tadi terlambat. Anak yang terlambat tadi ya, si Yapi itu, ya, kita bisa pecahkan solusi, mencari solusi dan mengatasi solusi keterlambatannya. Dan langkah konkret dari anak itu berdasarkan kesadarannya ingin memperbaiki langkah, artinya ingin memperbaiki kesalahannya, sehingga solusi dari dalam dirinya sendiri yang akan mengatasi masalahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, demikian yang materi yang dapat saya bawakan di siang hari ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Martin Patilemonia. Budaya positif itu kita akan memberikan atau menerapkan kepada anak, kepada lingkungan sekolah itu hal-hal yang sifatnya baik atau hal yang positif, kebiasaan-kebiasaan baik kita yang mesti kita tanamkan di lingkungan sekolah. Nah, untuk membuat kesepakatan atau kebiasaan-kebiasaan baik itu, kita mulai dari di dalam kelas kita Bapak dan Ibu. Kita sebagai guru dan murid di kelas, dan nantinya akan juga berkolaborasi tentunya dengan rekan guru, kepala sekolah, dan juga orang tua. Nah, oleh sebab itu, untuk melahirkan budaya positif itu, kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tadi, itu yang nantinya menjadi satu kesepakatan atau keyakinan yang kita akan tetapkan bersama untuk kita lakukan itu di dalam proses dinamika pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, oleh sebab itu saya akan memberikan kertas atau sticky note yang berwarna hijau ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu memikirkan satu kalimat, jangan panjang-panjang Bapak dan Ibu, pendek-pendek saja. Menurut Bapak dan Ibu, keyakinan-keyakinan atau hal-hal baik yang dilakukan, yang sudah sering dilakukan, tetapi yang diharapkan kalau bisa yang dituangkan di kertas ini adalah hal-hal baik, kebiasaan-kebiasaan positif yang belum pernah Bapak dan Ibu lakukan. Paham ya Bapak dan Ibu? Ya, nanti saya bagikan. Kemudian nanti kalau sudah ditulis di kertas ini, nanti langsung saja kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu langsung tempel di depan, di kertas yang ada di depan di samping bendera merah putih. Baik kan? Ibu. Hal-hal yang belum pernah dilakukan. Ya. Cara.
ya hal-hal baik atau juga yang perlu ditingkatkan lagi, yang perlu ditekankan supaya kita semua yang ada di lembaga ini, di SMK Negeri 2 Ambon ini benar-benar bisa melakukan itu sebagai budaya positif yang ditanamkan di SMK Negeri 2 Ambon. Ibu langsung silakan tempel di kertas yang ada di depan. Siapa Pak? Silakan. Ya kalau bisa disusun yang rapi, berurutan ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, terima kasih atas responnya. Bapak dan Ibu sudah mencoba untuk menuliskan hal-hal baik, kebiasaan-kebiasaan positif yang perlu dilakukan di lingkungan sekolah atau di lingkungan SMK Negeri 2 Ambon. Yang Bapak Ibu sudah tempelkan di sini, boleh saya baca itu. Yang pertama di sini ada disiplin, kemudian berbagi bekal dengan teman. Ya, ini kolaborasi ya Bapak dan Ibu, kita harus selalu berkolaborasi. Kemudian budayakan 5S, ya benar sekali Bapak dan Ibu. Jadi hal-hal baik itu seperti contoh 5S itu Bapak dan Ibu. Senyum, sapa, sopan, dan santun. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi itu beberapa contoh yang saya bacakan terkait dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi kesepakatan bersama kita supaya kita lakukan itu sehingga dapat terwujud budaya positif itu di sekolah atau di SMK Negeri 2 Ambon. Jadi itu dan Bapak, Ibu dan Bapak. Jadi kira-kira setelah apa yang disampaikan oleh Pak Samya Putih juga, kemudian ada hal-hal baik yang Bapak Ibu sudah tulis kemudian ditempelkan di depan. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu mau pilih yang mana yang harus kita terapkan? Aturankah atau keyakinan kelas? Ada yang bisa berikan pendapatnya Bapak dan Ibu? Kira-kira di SMK Negeri 2 Ambon yang mesti menjadi tolak ukur atau dikedepankan aturan ataukah keyakinan kelas? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, Pak Egen, silakan Pak Egen. Iya Pak, ada dua hal yang berbeda di sini yang membutuhkan satu komitmen bersama. Yang tadi yang pertama menyampaikan mengenai aturan, yang kedua mengenai keyakinan kelas. Kalau bagi saya penetapan untuk tantangan dari kata yang saja ada sesuatu hingga dia bisa saja berubah, dia bisa saja hilangkan. Kita sudah membuat satu keputusan bersama di dalam sebuah kelas. Kenapa demikian? Beranjak dari latar belakang peserta didik yang berbeda-beda, beranjak dari latar belakang yang punya lingkungan yang mempengaruhi dia. Untuk kalian yang berbaik, mohon ada tetapi untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, maka perlu satu aturan yang kita yang
dari peserta didik, guru, pegawai, termasuk juga pimpinan sekolah. Kalau hanya sekedar keyakinan, maka sudah barang tentu ada kesalahan-kesalahan, baik itu sifatnya kecil maupun kesalahan yang memang juga itu sangat mempengaruhi lembaga pendidikan. Maka kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Kenapa? Karena kita hanya berdasarkan keyakinan. Yakin dan tidak yakin, jalan tidak juga tidak bisa jalan. Jadi dua hal yang berbeda ini. Nah, kalau menurut pandangan saya, pilihan, ya saya harus memilih. Buat peraturan. Peraturan bukan berarti harus menghukum. Ya. Peraturan bukan berarti kita harus membebani peserta didik. Peraturan bukan berarti membebani guru, pegawai atau pimpinan sekolah. Tetapi kalau peraturan itu didudukan, dibuat dalam kebersamaan, diambil keputusan bersama, kita rasa itu akan dijalankan secara bersama. Tapi kalau sebuah peraturan dibuat sepihak karena ada kepentingan di dalamnya, bagi saya itu sangat tidak baik. Nah ini perlu, karena hampir juga di lembaga-lembaga pendidikan ada kepentingan dalamnya. Kepentingan guru itu sendiri, kepentingan pegawai itu sendiri, kepentingan pimpinan sendiri, kepentingan juga peserta didik. Orientasi kita ini adalah sekarang lewat bapak-bapak punya materi ini adalah berpusat pada peserta didik. Bagaimana dia mau merasa nyaman, bagaimana dia merasa tenang, itu hanya dengan sebuah keyakinan saja. Dia bisa bikin hari ini, dia juga tidak akan bikin besok hari. Tapi apakah Bapak yakin hari-hari akan datang dia tidak berbuat? Nah kalau misalnya ada aturan yang mengikat dia, yang membuat dia juga merasa nyaman ketika ada dalamnya, kenapa dia bisa? Mungkin Pak. Ya. Kali respon yang disampaikan, pendapat yang disampaikan, Bapak dan Ibu benar sekali. Jadi aturan dan keyakinan kelas itu bisa saja kita terapkan bersama. Tetapi bagaimana tadi disampaikan Pak Egen, aturan-aturan ini diterapkan, tetapi yang namanya aturan pasti ada konsekuensinya, ada sanksinya. Nah, bagaimana teknik kita untuk menanggapi murid kita yang melakukan kesalahan atau yang melanggar aturan yang kita buat. Tetapi kalau keyakinan kelas yang sudah kita bangun, kesepakatan itu konsekuensinya itu kita memberikan satu metode yang bisa memberikan rasa bersalah murid itu sehingga mereka bisa berusaha untuk memperbaiki. Pak Sami Putih minta tolong untuk next slide-nya. Ya, ada satu pendekatan yang ditawarkan untuk kita semua Bapak dan Ibu sebagai pendidik. Ini ada pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sampingnya itu ada gambar segitiga dengan warna hijau, itu langkah awal yang kita sebagai guru lakukan untuk menghadapi anak-anak atau murid kita yang melakukan kesalahan. Kalau itu di dalam dinamika kita terkait dengan keyakinan kelas tadi. Nah, jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu yang berwarna kuning, validasi tindakan yang salah. Dan yang berwarna merah itu menanyakan keyakinan. Next, Pak Sami Putih. Ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menyampaikan kepada murid kita seperti tadi kasusnya Yapi. Jadi berbuat salah itu wajar. Di mana-mana yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Itu kata kunci yang pertama yang mesti kita sampaikan. Berbeda dengan aturan, kalau sudah melanggar berarti konsekuensinya itu sama. Nah, jadi ada kelanjutannya. Jadi tidak ada manusia juga yang
sempurna. Seperti itu. Dan selanjutnya yang berikut, validasi tindakan yang salah. Berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Itu pengertian dari validasi tindakan yang salah. Nah, dia punya proses untuk menyampaikan itu kepada murid kita bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi semua apa yang dilakukan oleh murid, anak-anak kita, itu tentunya dan pasti itu ada alasan. Jadi kita perlu menggali itu. Lalu bagaimana kita mencari solusi untuk apa yang menjadi masalah itu. Seperti begitu Bapak dan Ibu. Yang terakhir, next Pak Semi Putih. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara untuk membuat murid itu dia merasa bersalah. Kemudian nilai-nilai yang baik yang harus ditanamkan setelah dia sadar itu dia harus betul-betul muncul dari hati, dari apa yang dirasakan kemudian dia sampaikan dan dia diharapkan itu dia bisa lakukan itu. Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang tadi dia lakukan. Dengan harapan ya kita memberikan informasi kembali terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang tadi sudah dibuat. Ya, seperti datang ke sekolah berseragam, sepatunya harus sesuai dengan aturan sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian nilai-nilai apa yang disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal. Itu yang sudah disepakati bersama, kita mencoba review kembali dengan murid itu. Supaya mereka bisa merasa, wah ternyata yang saya buat ini salah. Saya sudah melanggar apa yang saya sudah sepakati. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi itu saja Bapak dan Ibu, satu metode yang boleh disampaikan untuk kita semua di hari ini terkait dengan bagaimana kita menghadapi atau melakukan tindakan-tindakan yang membangun ya kebiasaan positif, hal-hal baik antara kita sebagai guru dengan murid ketika satu kesalahan. Ya, demikian Bapak dan Ibu, sosialisasi atau diseminasi budaya positif di Lembaga Pendidikan SMK Negeri 2 Ambon di saat ini. Untuk itu sebelum mengakhiri sosialisasi ini, saya memberikan kesempatan kepada Pak Samya Putih untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin saja menjadi renungan bagi kita di saat ini. Ya, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh saya di awal tadi dan disambung atau dilengkapi oleh Pak Martin Patilemonia, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kata restitusi tadi Bapak Ibu yang dijelaskan oleh Pak Lemonia, Patilemonia ya. Restitusi itu maksudnya begini Bapak Ibu, kondisi anak yang tadinya salah, mereka akan merasa dikembalikan arahnya atau punya kesadaran. Kita berupaya untuk memberikan rasa kesadaran kepada mereka sehingga mereka kembali dari yang salah, jalan yang salah itu menuju ke jalan yang benar. Itu maksud dari kata restitusi itu Bapak Ibu. Baik, itu dari kami berdua. Dan untuk mengakhiri kegiatan sosialisasi di saat ini, kami berikan kesempatan kepada Pak Pengawas Pembina SMK Negeri 2 Ambon yang kebetulan
Dengan penuh rasa hormat beliau ada dan hadir di saat ini. Dengan penuh rasa hormat kami memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan beberapa kesan untuk kita dari kami. Terima kasih. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat dua guru ya, Pak Susi sama Pak Martin. Siap. Luar biasa telah dan aksinya ya. Nilai-nilai yang kita itu menjadi wilayah di SMK Negeri Duansor untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk siswa, tetapi untuk semua orang. Atau ekosistem SMK Negeri Duansor. Semoga dengan adanya pesan-pesan moral nanti, mungkin ada ya dalam bentuk apa ya, apakah stiker kepada anak-anak. Mereka memahami nilai-nilai baik yang mereka harus lakukan di sekolah. Ya, dengan adanya ini diharapkan ya semua kita melakukan hal-hal baik di dalam lingkungan sekolah ini dan menjadi bagian daripada tak terpisahkan dari visi-visi sekolah. Terima kasih, ini yang saya bisa sampaikan. Selamat sekali lagi buat Bapak berdua. Semoga lebih sukses ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pembinaan Kami, SMK Negeri 2 Ambon, Pak Lantara Habir, MPD. Oke, terima kasih. Assalam. Terima kasih Bapak Ibu, kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan sosialisasi penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semua sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Kita akan berdoa. Pak Guru minta ada yang bisa memimpin doa di saat ini? Saya, Pak. Ya, Indah, silakan Indah. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita melakukan kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Indah. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat. Yes. Atau keyakinan kelas yang kita akan sepakati bersama di saat ini. Saya akan memberikan atau membagikan sticky note ini, kertas yang ada di tangan saya ini ada 2 warna. Saya akan bagikan ke kalian semua. Saya minta dari anak-anak sekalian pemikiran atau ide yang bisa diterapkan di kelas kita sebelum kita menjalani semua proses pembelajaran untuk tahun ini atau di semester ini. Keyakinan kelas itu, ide atau yang disampaikan oleh kalian itu kalian tuangkan di sini berupa kalimat-kalimat positif. Kalimat-kalimat positif yang nantinya akan menjadi sebuah kesepakatan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah.
Ya, sekarang kalian tulis apa yang menjadi ide-ide kalian untuk menjadi keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas kita. Kalian tulis, kemudian yang sudah selesai nanti tempelkan sticky note atau kertas yang tadi saya sudah bagikan. Kalian nanti tempel di sini. Nanti kita akan membuat satu kesimpulan. Kalau ada beberapa orang yang sama pemikirannya, itu kita akan jadikan satu. Seperti begitu ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Yang sudah selesai, silakan dia boleh tempel di depan. Tempel kertas yang tadi depan. Ada lagi yang sudah selesai? Pak. Ali, silakan depan. Ayo. Oke, terima kasih. Kalian sudah mencoba untuk menuangkan ide lewat tulisan yang kalian sudah buat di kertas ini dan sudah tempel di depan. Sekarang kita akan bahas sama-sama. Kita akan baca lagi apa yang menjadi ide dan pemikiran yang kalian tuangkan di sini. Yang pertama itu saling tolong menolong. Yang kedua, berbicara dengan guru maupun teman harus dengan tutur kata yang baik dan sopan. Jangan berkeliaran di lingkungan sekolah pada saat jam mata pelajaran. Bertanggung jawab melaksanakan piket kelas. Tidak boleh tidur di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Menjaga ketertiban kelas. Ketentuan berseragam di dalam kelas. Hidup rukun dengan teman. Mengikuti aturan berpakaian saat di sekolah. Menghargai pendapat orang lain. Baik dari pemikiran atau ide yang kalian tuangkan di depan ini, nanti kita akan simpulkan. Kemudian kalian mencoba untuk menuliskan di kertas warna pink ini. Dan ini sudah merupakan satu keyakinan, yaitu keyakinan kelas dari beberapa ide atau pikiran yang kalian sudah tulis di depan dengan kertas hijau tadi. Bisa? Jelas? Siapa? Jelas. Ya, jadi nanti kertas pink ini saya bagikan, kalian tulis, terus kalian nanti tempel lagi di sini, di sampingnya. Nanti itu merupakan satu kesimpulan yang merupakan keyakinan kelas yang nantinya kita akan jalani, kita akan sepakati bersama supaya itu menjadi ketentuan di kelas, supaya jangan kita langgar. Seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ini saya bagi kertas warna pink. Kalian tulis.
dari pendapat, pemikiran, ide-ide yang kalian sudah tuangkan di depan, itu sudah menjadi satu keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama untuk kita jalani dalam proses pembelajaran nanti. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang menjadi pembahasan kita di hari ini tentang keyakinan kelas? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, Suci. Sebelum Suci menyimpulkan apa yang menjadi kesepakatan kita tentang keyakinan kelas di saat ini, kita lakukan ice breaking dulu. Ya. Oke, siap lah. Dan Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman. Kita sudah melakukan kesepakatan lewat ide dan pendapat kita semua yang sudah menjadi satu keyakinan kelas yang akan kita jalankan bersama di kelas, yaitu keyakinan kelas kita, yaitu saling menghormati dan menghargai, hidup rukun dengan teman, hidup bergotong royong, berbicara harus dengan tutur kata yang baik dan sopan, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, saling tolong menolong, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, berpakaian seragam sesuai ketentuan sekolah, dan berdoa sebelum memulai jam pelajaran. Sekian, terima kasih. Baik, yang terakhir, saya minta semua siapkan pulpen. Masing-masing orang dia hadir di depan sini untuk menandatangani kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama di saat ini. Silakan. Kalian dari kalian terus berikutnya, silakan. Untuk mengakhiri pertemuan kita di pagi ini, kita akan mengakhirinya dengan doa, dan saya minta adakah yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, Dila, silakan Dila. Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semuanya berdiri. Beri hormat. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Indah Lodedahari, kelas 10 Bisnis Daring Pemasaran, SMK Negeri 2 Ambon. Hari ini kami telah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang disampaikan
berupa hal-hal baik menurut saya. Insya Allah dapat menciptakan budaya positif sekolah dan semoga kami dapat memahami peraturan melalui kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata ini yang saya buat, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam guru penggerak.